Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah bima'had muharrikin najah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwatal kiram azanillah wa iyyakum ajma'in. Kita syukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Namun yang dipertanyakan adalah bukan bagaimana kita bertemu dengan bulan Ramadan, tapi apa yang akan kita kerjakan selama bulan Ramadan. Seharusnya sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga amalan-amalannya, menghindari dari perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yakni tanda baiknya Islam seseorang, yakni meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Tidak selayaknya bagi seorang muslim di bulan Ramadan ini diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Misal dengan menonton atau bermain HP berjam-jam, kemudian bermain games dan lain sebagainya. Ikhwatal kiram azanillah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas mengenai temanya tentang puasa Ramadan, yang mana saya ambil dari salah satu kitab yang berjudul Sahihu Fiqh Sunnah. Sahihu Fiqh Sunnah. Kitab ini dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Jadi namanya Kamal bin Sayyid Salim. Kitab ini tidak berpihak terhadap satu mazhab saja, namun di dalamnya itu menghimpun beberapa pendapat-pendapat mazhab dan dijelaskan mana pendapat yang rajih atau yang jumhur. Pendapat yang rajih maksudnya di sini adalah pendapat yang kuat, yang jumhur yakni yang mayoritas ulama berpendapat padanya. Ikhwatal kiram azanillah wa iyyakum ajma'in. Beda halnya ketika pembahasan mengenai akidah, tauhid, maka tauhid ini adalah perkara usul, sedangkan fikih adalah perkara furu'. Tauhid perkara usul yakni perkara pondasi, yang mana tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Ini perkara tauhid. Sedangkan perkara fikih itu adalah perkara furu', cabang, yang mana di dalamnya banyak perbedaan pendapat ulama. Namun ketika kita menghadapi perbedaan pendapat para ulama, hendaknya bagi kita yakni melihat mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang marjuh, mana pendapat yang jumhur. Lalu kita ikuti mana pendapat yang rajih, tidak mencukupkan diri dari pendapat yang marjuh. Ikhwatal kiram azanillah wa iyyakum ajma'in. Di sini kita akan membahas mengenai sunanus saumi wa adabuhu. Jadi sunnah-sunnahnya ketika berpuasa, kemudian adab-adabnya ketika berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama yakni as-sahuru. Sahur. Sahur di sini maksudnya adalah makan sahur atau minum pada saat sahur. Kenapa kita disunahkan untuk sahur? Karena sahur ini adalah pembeda antara puasanya orang muslim dengan puasanya ahlu kitab. Jangan dikira orang Kristen, orang Nasrani, atau orang pun Yahudi, mereka tidak memiliki puasa. Mereka juga punya puasa. Namun yang membedakannya adalah sahur. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amr ibn al-As, dari Amr ibn al-As, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasil ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatas sahuri. Jadi perbedaan antara
saumnya atau puasanya orang-orang muslim dengan puasanya orang-orang ahlu kitab, yakni adalah makan sahur. Sedangkan perintah untuk sahur ada di hadis yang lain, yakni fa'an Anas ibni Malik, dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makanlah sahur kalian, fa inna fis sahuri barakatun, karena di dalam sahur itu ada berkah di dalamnya atau barakah di dalamnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Taib, ikhwatal kiram, azanillah wa iyyakum ajma'in. Bagaimana jika kita terlampau atau mendapati rasa malas ketika makan sahur, maka hendaknya seseorang itu makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'an Abdullah ibni Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala tasahharu walau bijur'ati ma'in, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi meskipun dengan seteguk air itu tetap dinamakan sahur. Selayaknya seorang muslim ketika mendapati dalil yang seperti ini melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun walau ja'ala fis sahuri tamron, ataupun hanya bersahur dengan satu butir kurma, fahuwa afdal. Li hadits Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamru, sebaik-baik sahurnya orang mukmin itu adalah kurma. Ni'ma di sini maksudnya afdal. Kemudian sunnah yang kedua, tadi yang pertama adalah sahur, sunnah yang kedua adalah takhirus sahuri, yakni mengakhirkan makan sahur. Li hadithi Anas an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis dari Anas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk melaksanakan salat. Qultu kam bainal adzan was sahur, berapa jarak antara azan dan sahur yang dilakukan oleh siapa namanya, Zaid bin Thabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Maka dia berkata, qala qaddara khamsina ayah, yakni semisal atau panjangnya itu waktu durasinya sama seperti membaca 50 ayat. Jadi antara azan dan sahur itu sebanyak atau sepanjang waktu membaca 50 ayat. Kemudian wa an Unaisah binti Habibin qalat, dari Unaisah binti Habib ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza adzana ibnu ummi maktumin, apabila ibnu ummi maktum itu azan, fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wala tashrabu, dan apabila Bilal telah azan, maka janganlah kalian makan dan janganlah kalian minum. Di sini bentuk dalil atau pensyariatan bahwasannya membangunkan sahur itu bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan turun ke jalan atau bahkan dengan diisi kebatilan bermain musik dan lain sebagainya. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas bahwasannya membangunkan sahur itu dengan azan pertama. Azannya siapa? Azannya Ibnu Ummi Maktumin. Kemudian fa in kanat al-wahidatu minna la yabqa 'alaiha syai' min suhuriha fataqulu li Bilal amhil hatta afraga min suhura. Kemudian idza sama'a adzan al-fajr wa ta'amuhu wa syarabuhu fi yadihi. Lalu bagaimana ketika seseorang itu mendengarkan azan sedangkan
makanan dan minuman itu masih ada di tangannya, masih memegang makanan atau minuman, dan azan subuh telah dikumandangkan. Apa yang harus ia lakukan? Maka di sini falahu an yatimma aklatahu au syurbatahu. Maka baginya itu hendaknya tetap menyempurnakan makan dan minumnya. Jadi yang makanan yang ada di tangannya ataupun minuman yang ada di tangannya tetap dimakan meskipun sudah azan subuh. Namun tidak boleh mengambil makanan yang lain, yang di tangannya saja yang dimakan. Li hadisi Abi Hurairah, apa dalilnya? Dalilnya yakni sebagaimana hadis Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian telah mendengarkan azan sedangkan bejana itu masih ada di tangannya. Karena kenapa di sini bejana? Karena orang-orang dahulu itu biasanya para sahabat minum dengan bejana. Sedangkan bejana masih ada di tangannya, fala yada'hu, maka jangan letakkan bejana tersebut hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan hajahnya atau kebutuhannya darinya. Nah, di sini dalilnya bahwasanya ketika sudah mendengar adzan namun makanan atau minuman masih ada di tangannya, maka tetap menyempurnakan hajahnya. Kemudian yang ketiga yakni ta'jilul iftari, yakni menyegerakan berbuka. Apa dalilnya? Nah, ketika berbicara tentang fikih, tentang tauhid, itu pasti dipenuhi dengan yang namanya dalil. Fa'an Sahl ibni Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahl ibnu Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al fitra. Jadi manusia selalu melakukan kebaikan selama ia berbuka. Kemudian dalil yang lain, wa an Abdullah ibni Abi Aufa qala, dari Abdullah ibni Abi Aufa qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shaim. Huwanya di sini kembali kepada Rasulullah, dan Rasulullah dalam keadaan itu berpuasa. Falamma ghabat asy-syamsu qala li ba'dil qaumi, dan ketika matahari itu sudah terbenam, maka Rasulullah SAW berkata kepada sebagian kaum, ya fulan kum fajdah lana. Ya fulan, berdirilah, ambillah minuman untuk kami. Faqala, ya Rasulullah, lau amsait, wahai Rasulullah, meskipun masih dalam keadaan sore, qala anzil fajdah lana. Rasulullah SAW tetap berkata, turunlah, kemudian ambillah minuman kepada kami. Diulangi selama 3 kali, salasan, fanazala fajadaha lahum, fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Thumma qala, kemudian ia bersabda, Rasulullah bersabda, idza ra'aitumul laila, dan apabila kalian telah melihat malam atau sudah gelap, qad akbala min hahuna. Hahuna di sini Rasulullah di riwayat lain dijelaskan bahwasanya berisyarat dengan menunjuk ke arah timur. Maksudnya malam telah muncul dari arah timur. Faqad aftaras shaim, maka orang-orang yang berpuasa itu hendaknya berbuka. Yang keempat, yakni an yuftira ala rabbi awit tamri rutab. Jadi disunahkan untuk seseorang yang berpuasa itu berbuka dengan mengawali makan kurma. Rutab di sini adalah kurma basah, sedangkan tamar adalah kurma kering. In tayassaro, apabila mudah baginya atau dia memilikinya. Awil ma, atau cukup dengan segelas atau seteguk air, dengan air. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwasannya disunahkan berbuka dengan yang manis-manis. Tidak, tapi sunnahnya adalah dengan rutab tamar. Intayassaro, apabila mudah baginya. Apa dalilnya? Fa'an Anas qala, dari Anas ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalla.
fa illam takun rutabat fa ala tamrat, fa illam takun hasawatu minal ma. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka itu berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum ia sholat. Akan tetapi ketika tidak memiliki kurma basah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan kurma kering, beberapa kurma kering. Ketika tidak memiliki keduanya, maka cukup dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2356 dan hadis ini adalah hasan. Kemudian yang kelima yakni ad-du'a'u indal fatri bima ya'ti. Yakni berdoa ketika berbuka sebagaimana yang akan datang doanya, yakni an ibni Umar, dari Ibnu Umar qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka ia mengatakan atau berdoa, zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi bukan doa berbuka puasa yang mana masyhur di kalangan kita namun dhaif atau tidak ada asal usulnya. Barakallahu fikum. Cukup sekian kajian kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau bisa mengambil manfaat darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.